can get real nasty, you know what I mean? Gotta pick. Halo Sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jailbait tahun 2014 yang pastinya bisa membuat kalian greget. Yang dimana pada film ini menceritakan sisi kelam dari sebuah penjara. Karena selain dipenuhi dengan kekerasan dan pembulian, seorang sipir yang berhidung melampung juga kerap melakukan percabulan ke semua tawanan wanita di penjara tersebut. Cukup greget kan? Maka dari itu, jauhi keramaian, gunakan HSP dan posisi rebahan. Selamat menonton dan intronya. Diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Anna, merupakan seorang gadis yang cukup cerdas dan cantik tentunya, tapi memiliki sifat pendiam yang pada saat ia melantunkan sebuah lagunya menggunakan biola, tiba-tiba dia pun dihampiri oleh ayah tirinya yang pada saat itu beliau dalam keadaan oleng dikarenakan terlalu banyak meneguk alkohol. Menerima perlakuan seperti itu, dia pun mencoba membela dirinya dengan menendang ayah tirinya, sehingga menyebabkan sang ayah harus tewas dengan luka di bagian lehernya. Karena tidak ada saksi mata CCTV dan ditambah lagi dengan tidak ada pembelaan dari ibu kandungnya, ia pun harus menjalankan hukuman 5 tahun di dalam penjara wanita karena kesalahpahaman tersebut. The defendant years in a maximum security juvenile correctional facility. Sesampainya di penjara, mereka pun disambut oleh tahanan-tahanan lama layaknya murid baru, dan ini dia Frank yang merupakan seorang kepala penjara yang pada saat itu beliau menjelaskan segala aturan yang tidak boleh mereka lakukan di tempat tersebut. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang tahanan lama yang bernama Jenny, dan ini orangnya, di mana ia merupakan seorang kutu buku yang hari-harinya selalu dihabiskan untuk membaca buku dan jarang sekali terlihat aktif di komunitas tersebut. Tapi di sisi lain dia mempunyai kelainan mental dalam bidang seksual, sehingga dia pun lebih menyukai wanita daripada lawan jenisnya sendiri. Anjir nggak tuh? Layaknya penjara pada umumnya tidak lengkap jadinya jika tidak ada perkumpulan atau kubu-kubu. Ini Cody yang merupakan ketua dari geng White, dan ini Brown yang merupakan ketua dari geng Black, dan masih banyak beberapa geng lagi tapi tidak terlalu penting untuk disebutkan. Di hari pertamanya di tempat tersebut, dia pun dihampiri oleh Cody yang selaku ketua dari geng White, dan di sini ia berniat merekrut Anna untuk dijadikan bagian dari geng mereka karena berdasarkan potensi yang ia lihat, Anna merupakan seorang wanita dengan jiwa yang cukup kuat. Karena di hari pertamanya saja Anna tidak menunjukkan kesedihan ataupun ketakutan seperti kebanyakan tahanan-tahanan sebelumnya. Didn't see one single tear yet. Most first, just trying to be your friend. I know you think it's just a bunch of little. Tidak sampai situ, Cody juga kerap kali menindas Anna hanya agar Anna mau bergabung dengan perkumpulan mereka. Dan bahkan, ia pun tidak segan-segan melakukan kekerasan agar terlihat sedikit lebih berkuasa di tempat tersebut. One last thing. You say anything, you're dead. Tapi bukannya menceritakan yang sebenarnya, Anna pun lebih memilih bungkam dan melaporkan kejadian itu ke kepala penjara. Tapi Perang pun menyarankan ke Anna untuk lebih berfokus melakukan apa yang harusnya ia lakukan dan jangan terlalu menghiraukan orang lain. Di sini dia juga menawarkan sebuah perlindungan darinya selama 24 jam nonstop dengan imbalan sekali jatah setiap harinya selama Anna berada di tempat tersebut. Sebagai tahanan baru, dia pun menggigil ketakutan mendapat sebuah tawaran bejat dari Frank. Dan Jenny sebagai teman sekamar dari Anna mencoba menjelaskan bahwa di penjara tersebut memang sedikit nyeleneh dari peraturan. Dan untuk selanjutnya dia pun merayu Anna untuk melakukan lesbi untuk melupakan semua yang ia alami di hari itu. Dan anehnya di sini, Anna terlihat diam dan menikmati permainan yang diberikan Jenny kepadanya. Anjir nggak tuh?
Saat berjalan-jalan santai di lapangan, dia pun dihampiri oleh Bron yang dimana tanpa basa-basi, ia pun melontarkan kalimat hinaan yang berisi ketidaksukaannya kepada Anna. Dengan alasan yang entah ini orang main tidak suka aja, alasan gak jelas, sehingga Anna pun merasa terkucilkan di tempat tersebut. I don't fucking like you, that's my problem. Merasa tidak punya pilihan lain, dia pun memutuskan untuk kembali bernegosiasi dengan Cody untuk bisa bergabung dengan mereka. Tapi sebelum itu, dia dihalangi oleh Lita yang selaku tangan kanan dari Cody, sehingga ia pun melakukan sebuah perlawanan untuk pertama kalinya. I said fall back, bitch, before I smack the fucking shit out of you! Melihat potensi yang dimiliki Anna, Cody pun menerimanya untuk menjadi bagian dari anggotanya. Dan sejak saat itu, Anna yang awalnya terlihat culun menjadi agak terlihat nakal, di mana ia yang mulai minum pakai narkotika dan menato tubuhnya sebagai tanda ia adalah bagian dari mereka. Not bad, huh? Setelah resmi bergabung dengan White Gang, dia pun tidak butuh waktu lama untuk melakukan pembalasan kepada Bron dengan memberinya pelajaran yang disaksikan oleh seluruh tahanan di penjara tersebut. Karena aksinya tersebut, dia pun harus mendapat sebuah hukuman isolasi berupa dikurung di sebuah ruangan gelap tanpa menggunakan busana yang tujuannya agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Bukannya jarak dengan diperlakukan seperti itu, justru terbalik dengan dimana ia semakin kecanduan dengan dosis yang lebih besar, sehingga Cody yang mengetahui hal itu pun merasa tersaingi akan ketergantungan Anna kepadanya. Fuck you. You a total idiot? Pemakaian dalam jangka panjang memiliki efek samping seperti gelisah yang berlebihan, mual-mual, gangguan kehamilan dan janin. Dan yang paling parah, dia tidak bisa mengontrol emosi yang karena hal tersebut, dia pun kembali dimasukkan ke sel isolasi. What the fuck you doing over here, bitch? Setelah beberapa kali keluar masuk ruangan isolasi, membuatnya cukup depresi, sampai ia pun ditemukan dalam keadaan pingsan karena mencoba melakukan bunuh diri. Pihak penjara yang mengetahui hal itu pun memutuskan memberi Anna kesempatan rehabilitas untuk memindahkan Anna ke tempat lain yang isinya dipenuhi dengan tahanan-tahanan gila akibat memakai obat-obatan terlarang. Sedangkan Frank yang mengetahui hal itu lantas mengambil keuntungan dengan memberikan Anna sebuah pengajuan bebas bersyarat. Dengan syarat Anna mau memberikan kehangatan kepadanya. Anjir nggak tuh? Jenny yang mengetahui hal itu pun menjelaskan bahwa jangan terlalu mempercayai perkataan Frank, karena hampir semua tahanan di tempat tersebut juga diperlakukan sama sepertinya di awal-awal masa tahanan mereka. Tapi faktanya, tidak satu pun dari mereka yang berhasil dibebaskan seperti yang dijanjikan Frank kepadanya. I won't be so quick to trust Frank. Put people up and then crush them. Mendengar Jenny yang berkata seperti itu, ia pun berniat menjebak Frank dan menyusun rencana sebelum sidang pembebasannya dilaksanakan. Dia pun meminjam sebuah iPhone pada Cody dan kemudian menemui Frank ke ruangannya untuk melakukan kewajibannya. Kalian tahu sendirilah ya, seperti biasa. Saat semuanya berlangsung, dia pun merekam kejadian itu secara diam-diam. Singkat cerita, sidang pun tiba. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya telah berubah 100% setelah beberapa bulan berada di penjara tersebut. Sedangkan Frank yang juga berada di sana menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Anna masih memiliki masalah dalam otorosi dan menyarankan ke hakim untuk membiarkan Anna berada lebih lama di dalam penjara tersebut. She has a real problem with authority. Be better if she remain in here for a while longer before she goes to the. Mendengar tanggapan dari kepala penjara dan beberapa kasus yang Anna langgar, sang hakim pun membatalkan memberikan pembebasan bersyarat kepadanya. Numerous infractions here.
I have no choice but to deny you parole. Tidak ingin kebebasannya dihentikan oleh Frank, dia pun dengan beraninya menunjukkan sebuah rekaman yang sebelumnya ia rekam, yang dimana Frank yang melecehkan tahanan baru dengan imbalan sebuah kebebasan seperti yang dijanjikan kepadanya. Dan seketika itu juga, Frank langsung diamankan oleh petugas di sana. Lantas untuk menghargai atas keberaniannya dalam mengungkap fakta, hakim pun memberikan sebuah kebebasan di hari itu tanpa adanya syarat yang harus dilakukan. Dan selesai. Saya tidak punya kata-kata yang cukup pas untuk disampaikan. Jadi, tidak perlu panjang lebar ya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.